Bapak Ibu dan Saudara semua, puji nama Tuhan, sangat bersyukur bisa menyapa jemaat Tuhan lagi. Ini hari yang baru, saya meyakini ada berkat baru, kemurahan baru, dan anugerah yang baru. Beberapa tahun yang lalu, saya menonton film di TV. Film ini berjudul 127 Hours atau 127 jam. Film ini adalah film yang diinspirasi dari kisah nyata seorang yang bernama Aaron Rustlon. Dia adalah seorang pendaki gunung. Lalu kemudian suatu ketika dia melakukan sebuah perjalanan petualangan di sebuah perbukitan atau pegunungan di Utah. Tapi sayang, dia tergelincir dan kemudian dia terperosok ke dalam sebuah celah yang sangat sempit dan tangannya terjepit sehingga tidak bisa keluar dari celah itu. Menunggu beberapa waktu sampai akhirnya kisah itu mengatakan dia harus ada di sana di dalam 127 jam yang sangat menegangkan, kehilangan pengharapan, sudah putus asa dan tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada pertolongan, berteriak dan melakukan segala macam usaha. Sampai maaf, untuk bertahan hidup dia harus meminum air seninya sendiri. Dan yang paling tragis dan dramatis di bagian-bagian yang terakhir itu adalah untuk menyelamatkan diri dia harus memotong tangannya sendiri yang terjepit itu. Lalu berhasil keluar dari celah sempit itu dan bertemu dengan para pendaki yang lain dan akhirnya dia diselamatkan. Untuk membayangkan situasi itu saja, sepertinya saya sudah susah untuk bernafas dan sesak membayangkan situasi yang begitu mencekam, menjepit, dan membuat harapan kita hilang. Tapi tahukah Bapak Ibu dan Saudara semua, secara spiritual sebenarnya kita ada di dalam situasi yang sama sebelum kita mengenal Kristus. Firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 13 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Firman Tuhan mengatakan bahwa secara rohani kita juga sempat di dalam keadaan terbelenggu. Kita mati secara rohani, terjebak, terhimpit, diperbudak oleh dosa, dibutakan oleh iblis, memberontak kepada Tuhan, tenggelam di dalam penjara keegoisan, menuju keabadian tanpa Kristus, artinya mati dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak berdaya dan kita hanya putus asa, terkunci di dalam kuasa dan naungan kegelapan. Tapi firman Tuhan katakan Kristus sebagai jalan sehingga kita mendapatkan kelepasan dari kuasa kegelapan. Dan bukan hanya itu saja, anugerah Allah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Inilah anugerah yang dialami oleh orang percaya. Inilah kasih karunia di dalam Kristus. Kristus campur tangan dan menyelamatkan kita dari kematian, kegelapan, keputusasaan, dan penderitaan tanpa ujung. Dia memindahkan kita ke tempat di mana ada kehidupan, kasih, pengharapan, cahaya, dan juga kemuliaan. Di sanalah kerajaan kasih dan rahmat, surga penuh dengan kedamaian dan kemuliaan. Ada setiap hal yang baik, inilah karya penyelamatan di atas segala penyelamatan. Bukankah hal ini membuat kita bersyukur, Bapak, Ibu, dan Saudara semua di dalam Tuhan Yesus Kristus? Kristus berkarya untuk kita. Kita menikmati anugerah itu. Mari hidup dengan mentalitas, dengan sikap hati, dengan keputusan-keputusan yang bijak. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang mengalami kasih karunia Allah, karunia di atas segala kasih karunia. Kita dibebaskan, kita dilepaskan, bahkan diberikan anugerah, dipindahkan menjadi warga kerajaan Allah. Kiranya ini membuat hati kita terus bersyukur, setia dan menyala, berkomitmen di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Kami yang putus asa, terhilang, terjebak, terhimpit, tetapi diberikan kasih karunia, bahkan anugerah menjadi warga kerajaan Allah. Biarlah berkat-Mu, anugerah-Mu terus mengalir dalam kami dan kami terus mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan nyatakan. Di dalam nama Yesus kami berserah atas kehidupan kami hari ini. Amin.